Selamat berjumpa kembali bersama saya dalam acara YouTube Serambi Religius. Semoga umat beriman sekalian, detik-detik terakhir menjelang perayaan sukacita Natal, hati Anda dipenuhi dengan semangat kegembiraan. Suasana batin Anda disongsong dengan penuh sukacita, sebagaimana para malaikat siap mengantar kelahiran Yesus Kristus dan para gembala siap menyongsong kelahiran Yesus Kristus di kandang di Bethlehem. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, saya masih ingin mendalami sedikit tentang fakta pohon Natal. Karena apa? Begitu heboh tentang pohon Natal ini. Di mal-mal, di rumah-rumah, semuanya dibangun dan dipajangkan pohon Natal. Dan bentuknya bervariasi. Ada yang terbuat dari karton, ada yang terbuat dari kantong plastik, ada yang terbuat dari botol aqua, macam-macam hal. Tetapi ingat saudara-saudariku yang terkasih, kira-kira fakta apa yang berbicara tentang pohon Natal ini? Maka saya ingin menunjukkan ada 7 fakta yang menarik tentang pohon Natal. Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, Natal tinggal menghitung hari. Sama seperti perayaan hari keagamaan lainnya, Natal juga disambut meriah oleh umat Kristiani di berbagai negara di dunia. Dan memasang dan mendekorasi pohon Natal menjadi salah satu tradisi yang tidak bisa dilupakan. Pohon Natal memang merupakan salah satu simbol perayaan yang paling populer. Namun siapa sangka di balik sebatang pohon yang dipenuhi dengan lampu, ada banyak kisah yang tersimpan. Dan seperti yang dilansir dari mentalfloss.com, berikut ini saya ingin mencuplik 7 fakta menarik tentang pohon Natal. Yang pertama, awalnya pohon Natal dilarang oleh gereja. Harus disadari dengan sungguh. Tradisi memasang pohon Natal sebenarnya berasal dari Jerman. Sayang di awal kemunculannya, pohon cemara justru dilarang karena dianggap tidak ada hubungannya dengan perayaan agama. Seorang pengkhotbah dari gereja katedral Strasbourg, yaitu Johann Conrad Dannhauer, pernah mengkritik pohon tersebut pada tahun 1647 dan menyebutnya sebagai mainan anak-anak. Suatu bentuk pelecehan akan kritikus yang sangat sadis dan penuh dengan sarkastis. Nyatanya, kritik tersebut tidak berpengaruh karena orang-orang terus membawa pohon cemara ke rumah mereka dan menghiasnya dengan bunga kertas. Karena kritikan tersebut tidak terdengar, akhirnya gereja memutuskan untuk mengalah, bahkan menambahkan pohon cemara yang dihias sebagai salah satu tradisi Natal. Yang kedua, dulu pohon Natal dipasang secara terbalik. Dan untuk hal ini sudah saya singgung pada YouTube sebelumnya. Mungkin terlihat sangat indah pohon Natal kalau tidak dipasang secara terbalik. Namun tahukah kamu jika penampilan pohon Natal dahulu dan sekarang berbeda? Selain hanya didekorasi dengan bunga kertas, pohon Natal juga dipasang secara terbalik. Bayangkan, memasang pohon Natal secara terbalik nyatanya sangat populer pada abad 17 hingga 18. Saat itu, alih-alih memasangnya dengan benar, keluarga di Jerman justru memasang pohon ini secara terbalik dengan daun dan ranting di bagian bawah dan akar pohon di bagian atas. Lucu kan?
Tetapi itulah realitas yang terjadi. Yang ketiga, Ratu Victoria adalah salah satu orang yang berjasa dalam mempopulerkan pohon Natal. Berterima kasihlah Anda kepada Ratu Victoria. Pada tahun 1800, pohon Natal semakin populer di negara-negara Eropa dan Amerika. Hal ini bermula ketika Sarah Josepha Hale, seorang editor buku, membuat ilustrasi Ratu Veronica dari Inggris dan suaminya Pangeran Albert dengan pohon Natal sebagai latar belakang pada tahun 1850. Salah satu majalah Amerika kemudian setuju untuk menerbitkan ilustrasi tersebut dan menjadi viral. Ya maklum saja, namanya saja toko yang terkenal, maka apapun ditempelkan di situ pasti akan menjadi viral. Yang keempat, di Amerika, kado Natal disimpan di bagian atas pohon. Luar biasa indah. Bayangkan saja, ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, bukan hanya pohon yang dipasang terbalik, tetapi hadiah Natal juga ditaruh di atas pohon. Jadi setelah pohon Natal masuk ke Amerika, orang-orang menyimpan kado Natal di atas pohon dengan cara menggantungnya di ranting. Bahkan tidak jarang pohon Natal dipenuhi dengan kado. Biasanya selain kado berupa boneka dan mainan, pohon Natal juga dipenuhi dengan permen, kue, dan buah-buahan, sehingga untuk mendapatkannya anak-anak perlu memetiknya. Yang kelima, pohon Natal dengan dekorasi lampu dimulai oleh Martin Luther. Salah satu hal yang membuat sebuah pohon Natal jadi begitu indah adalah kehadiran lampu-lampunya. Dan sering sekali muncul ketika perayaan Natal, lampu kelap-kelip, gemerlap, didandan sedemikian rupa, membalut di pohon Natal itu. Jadilah kisah yang indah. Padahal saudara-saudariku, itu diperkenalkan oleh Martin Luther. Yang keenam, hingga akhirnya dekorasi itu diperbaiki oleh Thomas Edison. Kita tahu beliau adalah sangat terkenal yang memiliki kehebatan di dunia pembuatan bola lampu. Meski cahaya lilin membuat pohon Natal menjadi makin indah, tapi juga menimbulkan masalah ketika rantingnya mulai terbakar. Masalah ini teratasi pada tahun 1882 ketika Edward Johnson memiliki ide untuk memasang lampu berwarna merah, putih, dan biru di cabang dan ranting pohon. Membuat pohon Natal di Manhattan jadi begitu indah tanpa perlu khawatir pohon tersebut akan berubah jadi abu keesokan harinya. Dan yang terakhir, fakta yang ketujuh dikatakan di Ukraina orang menghiasi pohon Natal dengan jaring laba-laba. Sungguh indah. Apalagi kalau melihat di tengah pandemi COVID-19 ini, saya pernah melihat bahwa di pohon Natal itu dihiasi dengan masker. Luar biasa indah itu. Itulah menariknya. Kontekstual dan situasional membangkitkan daya kesana dalam batinmu bahwa sesungguhnya Yesus Kristus hadir dan harus disambut dengan dekorasi yang kontekstual dan realistik. Jika negara Eropa lain pohon Natal dihias, maka di Ukraina pohon Natal dihias dengan jaring dan laba-laba perak. Tentu saja jaring dan laba-laba yang digunakan bukanlah jaring atau laba-laba sungguhan, melainkan dekorasi Natal yang dibentuk seperti jaring. Dekorasi jaring itu sendiri berawal dari cerita rakyat Ukraina, di mana seorang janda miskin merasa sedih karena tidak memiliki uang
untuk menghias pohon Natal untuk anak-anaknya. Tangisan janda miskin didengar oleh seekor laba-laba. Dan ketika perempuan itu tidur, laba-laba mengeluarkan jaring emasnya dan menghias pohon Natal menjadi sangat indah. So beautiful. Inilah beberapa fakta, yaitu 7 fakta yang menarik tentang pohon Natal. Silakan kembangkanlah kreativitasmu, gunakanlah semangat idemu untuk membuat pohon Natalmu sesuai dengan seleramu. Dipersilakan saja. Yang pasti Natal, Kristus tetap lahir, batin adalah yang utama. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.